Shalom, puji Tuhan, sekalipun dalam situasi kondisi yang mungkin beberapa tempat cukup mencekam, tapi kita bersyukur bisa hadir di tempat ini. Kita juga berdoa, mendoakan gereja-gereja yang ada di kota yang sedang mungkin mengalami hal yang tidak kondusif. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah mengenakan tabiat Kristus. Kita bisa membuka kebenaran firman Tuhan di kitab Efesus di pasalnya yang keempat. Kitab Efesus di pasalnya yang keempat. Saya akan membacakan mulai dari ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Di sini dikatakan bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, dikatakan mereka ini sudah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah percaya, yang menjadi percaya. Lalu dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu. Kehidupan seperti apa itu? Nanti saya jelaskan. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi, karena sudah menjadi orang percaya, dikatakan untuk menanggalkan manusia lama. 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus di dalam tulisannya di kitab Efesus untuk jemaat di sana memberikan sebuah kata-kata berhubung dengan kehidupan yang dahulu, disuruh menanggalkan manusia lama dan mengenakan, memakai manusia yang baru. Paulus memakai sebuah kata yang setiap hari orang lakukan, yaitu menanggalkan baju, pakaian, copot nih, lalu kemudian memakai pakaian yang lain. Jadi seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kehidupan seperti apa yang harus ditanggalkan? Yang Paulus minta, tanggalkan kehidupanmu yang dahulu itu. Nah, karena ini ada di Efesus, saya searching, seperti apa sih kota Efesus di zaman dulu? Itu luar biasa. Karena masih ada peninggalan-peninggalan sampai sekarang ini. Itu kan sudah ribuan tahun. Berarti di zaman dulu peninggalan-peninggalan itu begitu berdiri kokoh, luar biasa. Beberapa gambar yang saya bisa dapatkan, bisa ditampilkan. Ada namanya perpustakaan, Celsus dibangun tahun 135 Masehi di kota kuno di Efesus. Jadi bangunan ini begitu megah. Zaman sekarang aja kita melihat, kita mengatakan, megah ini, luar biasa nih. Ini kalau sampai sekarang bisa bertahan, dan kita berpikir, kenapa jalanan di Indonesia kok sebentar diperbaiki, nanti bulan depan, tahun depan sudah berlubang lagi. Ini ribuan tahun. Mengalami namanya hujan badai, mengalami yang namanya gempa bumi, tapi tetap kokoh berdiri. Lanjutnya, ini yang masih kokoh berdiri, bertingkat. Padahal di sana beberapa kali terjadi yang namanya gempa bumi, tapi tetap kokoh bisa berdiri. Lanjutnya, teater Efesus dibangun abad ketiga sebelum Masehi. Jumlah kursinya bisa menampung 25.000 orang.
ini masih berdiri kokoh dengan luar biasa. Lanjutnya, bayangkan itu masih ada sisa-sisa, tapi sebagian masih berdiri dengan kokoh. Lanjutnya, ini makam Rasul Yohanes yang terdapat di Efesus di sana. Kalau zaman sekarang sih di daerah Turki ya. Lanjutnya, ini tempatnya, rumahnya Ibu Yesus Maria. Karena Yesus bersama dengan Ibu Yesus Maria bersama dengan Yohanes sampai pada kematiannya di Efesus. Ya, terima kasih. Yang saya mau tampilkan adalah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa kota Efesus pada saat itu adalah kota yang kaya. Sangat kaya raya. Mirip-miriplah seperti bangsa kita Indonesia yang begitu kaya raya. Bangsa Indonesia kaya raya, tetapi sekarang ini kita prihatin karena dinikmati oleh sebagian kecil saja. Bung Karno pernah mengatakan, jadi saya waktu itu menonton X-File dari Metro TV sudah berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin ada. Dikatakan seperti ini. Bung Karno mengatakan begini, waktu baru merdeka Indonesia. Karena ada tawaran dari asing untuk masuk, untuk menyertakan modal, untuk mengolah sumber daya alam. Soekarno berkata begini, kami tidak akan memberikan hasil alam ini kepada bangsa lain. Kami akan tunggu anak cucu kami yang mengolahnya sendiri. Itu perkataannya. Gak lama setelah itu, sekian waktu lamanya terjadi kudeta G30 SPKI. Ya, ada berbagai macam versi. Tapi kita tidak membahas ke sana, tidak membahas kepada politik. Yang menjadi kita bisa sangat melihat relate-nya dengan bangsa kita Indonesia adalah kota Efesus sangat kaya. Yang mana kemudian Rasul Paulus mengatakan melepaskan itu bukan kekayaannya yang dilepaskan, tetapi sifat hati, sikap hati, karakternya yang diubahkan. Karakter seperti apa? Dikatakan demikian. Lanjutnya, saya bacakan di ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta, berkatalah benar. Bukankah kita semua rakyat Indonesia sedang menunggu para pemimpin untuk berkata yang benar? Kita bisa memahami bagaimana saat ini rakyat marah karena waktu kampanye berbeda ceritanya. Kampanye semuanya manis, semuanya bagus kata-kata. Kami ada untuk rakyat. Ternyata sekarang berbeda. Rakyat ada untuk kami. Waktu di kota Efesus begitu banyak kekayaan yang pada waktu itu dihabiskan, mereka hidup dengan hedon pada waktu itu. Hedon. Paulus ingin supaya mereka menjadi orang yang tidak lagi hedon kehidupannya. Hedon itu sikap hidup. Orang boleh kaya, tapi kalau sikapnya hedon, itu lain lagi persoalannya. Orang Alkitab tidak pernah melarang orang punya banyak uang dan diberkati. Tidak pernah. Tapi sikap hati yang hedon, sikap hati yang merasa bahwa kalau sudah punya semuanya menjadi Tuhan, itu yang salah. Jadi yang salah itu bukan hartanya, tapi sikap hatinya. Itu yang Rasul Paulus ingin supaya berubah. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saling mengampuni. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itu yang Rasul Paulus inginkan. Supaya kalau
mereka sudah mengenakan Kristus, hidup mereka itu harus berubah. Ibu bapak, kalau zaman sekarang mengenakan sesuatu itu merupakan sebuah identitas. Ibu bapak kalau punya anak, lalu kemudian masuk menjadi salah satu mahasiswa memakai jaket kuning, semua orang tahu, oh ini UI, jaket kuning. Kalau ibu bapak punya anak atau ibu bapak punya profesi, pakai jas putih, ada di sebuah rumah sakit, orang akan respect karena ibu bapak adalah dokter. Tapi sekarang nih, ya mulai beberapa hari lalu sih, kalau memakai pakaian yang itu, pada ketakutan semua. Pakaian itu sebuah identitas. Yang ketika orang melihat, maka itu melekat semua tugas dan tanggung jawab yang ada pada pakaian itu. Demikian juga dengan Kristus. Ketika melekat kepada diri kita, Paulus mengatakan mengenakan Kristus, menanggalkan yang lama dan mengenakan Kristus, maka semua tabiat karakter Kristus melekat kepada diri kita. Firman Tuhan katakan tadi, dikatakan jangan mencuri. Yang menjadi masalah ketika mencuri itu menjadi sebuah legalitas, karena ada hukumnya. Itu bagaimana? Itu yang terjadi di bangsa kita. Beberapa waktu yang lalu, di Pati, PBB pajak naik sekian ratus %. Saya baru tahu, ternyata kenaikan itu harus disetujui oleh DPR pusat. Bukan DPRD, tapi DPR. Kalau begitu, yang naik-naik semua itu, rame-rame disetujui. Rakyatnya lagi sengsara. Mereka naikkan pajak. Itu namanya seperti firman Tuhan, mencuri, tapi legal. Coba bayangkan. Kalau mencuri itu ada hukumnya, kita perlu berdoa buat bangsa kita Indonesia. Karena ekonomi sudah sangat sulit. Bahkan ya, ekonomi begitu sulitnya. Di rumah sakit itu pasien tuh bisa sepi. Loh, gimana ceritanya? Kalau orang sakit kan harus ke rumah sakit. Tapi itu sepi loh. Indonesia, kita butuh banyak berdoa buat bangsa kita Indonesia. Karena ternyata kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sehingga rakyat menjadi marah. Kita berdoa supaya jangan sampai terjadi seperti tahun 98 yang lalu. Tapi kita juga berdoa supaya orang-orang yang ada duduk sebagai mereka yang punya jabatan, mengenakan pakaian-pakaian pejabat itu. Mereka juga bisa mengerti penderitaan rakyat. Karena kita semua kan rakyat. Jemaat ini rakyat. Yang punya usaha sepi. Yang punya kantor juga ketar-ketir. Yang punya toko takut. Kenapa? Karena ketika mereka mengenakan sesuatu, maka sebenarnya melekat tanggung jawab di sana. Ketika seseorang mengenakan pakaian pejabat, maka tanggung jawab itu melekat kepada diri mereka. Tapi ketika menyalahgunakan, itu yang menjadi orang tidak respect. Kita anak-anak Tuhan mengenakan Kristus dalam hidup kita. Karena itu kita harus berbuat, beretika, karakter seperti Kristus. Kalau tidak seperti Kristus, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya memberi contoh. Coba kita buka di kitab Matius. Di pasal yang ke-9. Kitab Matius pasal yang ke-9. Contoh seseorang yang menanggalkan manusia yang lama, dia mengenakan pakaian yang baru, dan dia menjadi orang yang luar biasa. Matius pasal yang ke-9, di ayat ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 9, mulai dari ayat ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius
yang duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Matius itu pemungut cukai. Zaman sekarang itu sama dengan penarik pajak, petugas pajak. Ya, memang kita semua prihatin. Karena pajak naik semuanya dinaikin, UMKM akan dinaikkan, akan dikenakan pajak. Tanah nganggur kena pajak. Jualan di online kena pajak, entah bagaimana lagi. Royalti di kafe nyanyi kena pajak. Ngerekam suara burung, direkam di setel, kena pajak. Gak habis pikir. Semua kita sedang kebingungan. Ini negara kenapa dan bagaimana bisa seperti ini. Mungkin nanti akan dicari lagi setiap persembahan kena pajak. Orang nyumbang ada kondangan kena pajak. Itu gimana ceritanya? Gak ngerti. Semuanya kena pajak. Ini Matius petugas pajak. Matius ini petugas pajak. Dia sedang duduk di rumah cukai. Di kantor pajak zaman sekarang ini. Coba kita bayangkan ya. Ada orang lagi duduk di tempat pajak dan sedang kerja. Di masa itu, mirip-mirip dengan masa sekarang. Pada waktu itu, petugas pajak itu dapat target dari atasannya. Misalnya begini, daerah kota A ditarget 100 M misalnya. Petugas pajak narik pajaknya itu enggak 100 M. 110, 120, sisanya dia ambil sendiri. Itu yang terjadi dengan Matius. Lalu ketika Yesus lewat nih. Dikatakan demikian. Ia berkata kepada, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Matius tidak berpikir. Matius tidak hitung-hitungan. Dia berdiri, dia tinggalkan semuanya, dia ikut Yesus. Ayat yang ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, ini kalau bahasa Indonesia ini, nggak ditampilkan ya. Kalau di bahasa Indonesia ini ada kata-kata di rumah Matius. Sebenarnya itu tidak ada kata-kata Matiusnya. Jadi sebenarnya Matius, ini kan kitab Matius yang menulis dirinya sendiri nih. Dia menulis diri sendiri. Tulisannya sebenarnya itu ketika Yesus makan di rumah. Sebenarnya begitu. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Matius ketika sudah bertemu dengan Yesus. Dan Yesus datang ke rumahnya. Ada begitu banyak orang yang ikut juga datang. Ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Ibu bapak, kita belajar sifat, sikap, dan karakter dari Matius. Matius ketika dia tinggalkan hidup yang lama, mengenakan hidup Kristus, tabiat Kristus, dia menjadi orang yang rendah hati. Dia menjadi orang yang rendah hati. Bayangkan ya, ini Matius menulis dirinya sendiri. Kalau kita menulis diri kita sendiri, maka kita akan tuliskan yang baik-baik saja. Yang jelek kita sembunyikan. Begitu kan? Yang baik kita tuliskan nih. Yang jelek jangan dikasih tahu. Matius ini, dia menuliskan ketika Yesus makan di rumah. Dia nggak sebut nama dirinya. Sebenarnya begitu, cuma dalam LAI entah mengapa menuliskan ada tambahan kata Matius. Lalu dikatakan ayat yang ke-11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Matius menulis dia sendiri pemungut cukai dan orang berdosa. Dia tidak sembunyikan masa lalunya. Saya ini orang jelek. Saya ini orang jahat. Kalau saya sekarang ikut Yesus, itu karena kasih karunia dari Tuhan. Dia tetap tuliskan, dulu dia orang jahat.
Tapi itu kan jarang ya, ada orang seperti itu ya. Salah satunya yang membuat chaos, itu kan karena salah seorang di DPR ngomong, rakyat Indonesia itu maaf kata, TOLOL. 2 hari lalu atau kemarin itu, rumahnya dijarah, ada ijazahnya, nilainya. 6 semua, yang 7 cuma agama. Semuanya 6. Loh, jadi yang TOLOL itu siapa? Dia sembunyikan itu. Bayangkan ya, dia sudah jadi pejabat nih. Matius ini jadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Dia nggak sembunyikan, dulu saya itu buruk. Kalau saya bisa sekarang ini, itu karena kasih karunia dari Tuhan. Tapi orang kan nggak begitu. Dulu disembunyikan, sekarang nih gue hebat. Lalu dia jelek-jelekin orang lain. Kita melihat bagaimana kontrasnya. Karena itulah kita harus mencontoh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan memiliki tabiat Kristus. Lalu dikatakan demikian. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, dan seterusnya. Waktu Matius menulis dirinya sendiri, dia tulis diri sendiri nih. Dia tidak tempatkan dirinya di depan. Waktu Yesus nih panggil murid 22 nih. Kita lihat ya di pasal yang ke-10. Masih Matius pasal yang ke-10. Yesus memanggil ke-12 rasul. Jadi tulisannya Matius ini terjadi setelah sekian puluh tahun. Yesus bangkit dari kematian. Sekian puluh tahun, bukan saat kejadian Matius tulis, enggak. Sekian puluh tahun baru dia tuliskan. Jadi ini tulisan masa lalu. Artinya dia kan harusnya kan bisa menulis apapun yang dia inginkan. Tapi enggak. Dia tetap tuliskan Matius pemungut cukai dan orang berdosa. Teman-temannya tetap tuliskan. Lalu di pasal yang ke-10 dituliskan demikian. Ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Setelah sekian puluh tahun kemudian, dia tetap tuliskan Matius pemungut cukai. Di masa itu, kalau orang ngomong gini, saya pemungut cukai, itu musuhnya negara, musuhnya Israel di masa itu. Rasanya sih ya hampir-hampir mirip dengan zaman sekarang sih ya, karena semuanya kena pajak. Rakyat teriak. Di masa itu, sekalipun Matius sudah tidak lagi menjadi pemungut cukai, dia menjadi rasulnya Yesus. Dia pelayanan, dia tetap tuliskan Matius pemungut cukai. Bayangkan betapa Matius ini menjadi orang yang begitu rendah hati. Inilah yang seharusnya kita contoh. Bagaimana seorang menjadi begitu rendah hati? Apa yang dituliskan oleh temannya, Markus? Coba kita lihat. Markus nih, masih dalam konteks yang sama. Markus pasal yang ke-3. Markus pasal yang ke-3. Saya bacakan di ayatnya yang ke-16. Matius 3 ayat ke-16. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas. Enggak ada kata-kata pemungut cukai. Temannya tidak menuliskan pemungut cukai. Tapi dirinya sendiri dia tuliskan. Masih ada satu lagi. Lukas pasal yang ke-6. Kitab Lukas di pasal yang ke-6. Lukas di pasal yang ke-6. Di ayatnya, saya bacakan di ayat yang ke-13. Ketika hari siang, Lukas 6 ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya
kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas. Gak ada kata-kata Matius memungut cukai. Tapi Matius dia tuliskan dirinya sendiri. Dia tambahkan Matius pemungut cukai. Kita bisa belajar mengenakan tabiat Kristus, mengenakan kerendahan hati. Seseorang ketika diberkati, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tidak menjadi orang yang sombong, tetapi tetap rendah hati. Tidak lagi mencuri. Karena orang-orang di Efesus itu adalah orang-orang yang kaya. Paulus mengatakan, tanggalkan manusia lama itu. Kenakan manusia baru, tabiat Kristus. Dan kita belajar dari Matius ini. Bagaimana yang kehidupannya zaman dulu. Dia bergelimang harta. Hartanya orang lain. Hal yang memalukan. Tetapi itu tetap dia tuliskan. Alkitab itu, Ibu Bapak, menggunakan frasa mengenakan, seperti pakaian, mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia yang lama. Di perjanjian lama, itu juga sama. Ketika imam akan masuk melayani ke ruang Maha Kudus, imam besar itu harus mencuci dirinya, membersihkan dirinya, lalu mengenakan pakaian khusus. Tidak boleh sembarang pakaian. Pakaian ini bukan sekedar seragam, tetapi identitas baru bahwa dia datang mewakili umat Allah. Itu pakaian, mewakili umat Israel. Dalam perjanjian baru, kita inilah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat ke-9. Maka ketika kita adalah imam dan juga raja, kita harus memakai pakaian yang tepat. Karena pakaian itu identitas. Jangan sampai identitas kita tidak sesuai dengan pakaian yang kita kenakan. Kalau sampai tidak sesuai, itu seperti ini. Seorang, kisah nyata ada di India, bisa ditampilkan. Di India, ada seorang anak diangkat menjadi anak angkat dari orang yang tidak punya, diangkat menjadi anak angkat. Ketika diangkat menjadi anak angkat, diberi dari gelandangan, diberi pakaian yang baru, yaitu fotonya hanya itu, jadi tulisannya aja yang ada, foto sesungguhnya tidak ditampilkan. Dari seorang yang gelandangan, diambil, diberi pakaian yang baik, diberi edukasi yang baik, diberi makanan yang baik. Ketika sudah dewasa, ternyata anak angkat ini kemudian mencuri harta benda orang tua angkatnya. Coba bisa bayangkan, orang yang sudah diubahkan hidupnya dari seorang yang bukan siapa-siapa, yang tidak punya masa depan, ketika sudah diberi semuanya, ternyata kemudian menghancurkan orang yang mengangkat hidupnya. Lanjutnya. Next. Nah, ini ada yang ini di Indonesia. Jadi seorang anak angkat yang itu dua kasus yang berbeda ya. Dua kasus yang berbeda. Dari bukan siapa-siapa, diangkat anak, diberi pakaian yang bagus, pendidikan yang bagus ketika sudah besar.
memalukan nama keluarga, mencuri barang milik orang tua angkatnya. Untuk apa? Beli narkoba, judol, judi online. Menguras tabungan yang sebelah kanannya, menguras tabungan orang tua asuh 43 juta di Indonesia. Kalau nggak salah sih buat Agustus tuh ya, saya kemarin lihat, oh ini baru saja terjadi nih. Itu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mengenakan pakaian Kristus, sudah jadi orang Kristen, sudah melayani, hidup kita tidak sesuai dengan tabiat Kristus. Kita seperti orang-orang ini yang sudah diangkat oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Diberi identitas baru. Lalu kita melakukan sesuatu yang memalukan nama Tuhan. Seperti ini. Karena pakaian yang kita kenakan melekat identitas. Dan saat ini, yang begitu ironis, yang hari ini, 2-3 hari ini, orang sudah nggak ada yang bangga memakai pakaian coklat dan pakaian DPR. Karena semua orang menghujat mereka. Kenapa? Bukankah itu suatu jabatan yang prestis? Karena ada segelintir, ya mungkin oknum ya, nggak semua tentu. Karena ada juga anak-anak Tuhan yang di sana, yang menjalankan tugas dengan baik. Tapi suaranya tentu kalah dengan orang-orang yang berbuat semaunya sendiri. Sama seperti kalau ada 1-2 hamba Tuhan atau orang Kristen yang melakukan sesuatu yang nggak benar, kan orang ngomong begini, orang Kristen kok begitu? Dan nggak semua orang Kristen. Pendeta kok begitu? Nggak semua pendeta. Tapi itu terkena imbasnya. Sama. Yang pakaian coklat, yang pakaian DPR, sama. Tapi ada anak-anak Tuhan juga di sana. Karena itulah, biarlah kita dimanapun berada, pakaian kita, identitas kita itu, kita harus tahu melekat tanggung jawab dan karakter yang orang sudah tahu seperti apa dia. Harusnya seperti apa dan bagaimana. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tadi, orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak angkat, tetapi ternyata kehidupannya pada akhirnya memalukan orang tua angkatnya. Ketika kita menjadi orang Kristen, kemudian kita berproses, lalu kemudian kita menjalani namanya sebuah upacara baptisan. Ketika kita dibaptis, itu merupakan sebuah deklarasi kita mengenakan Kristus dalam hidup kita. Aku anak Tuhan. Aku orang percaya. Aku anaknya Yesus. Dan karena itu, kita harus hidup sebaik-baiknya. Supaya kita tidak memalukan nama Tuhan, tidak memalukan identitas kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai ketika kita hidup kita sudah berubah, kita justru tinggalkan. Kita menjadi durhaka kepada Tuhan. Berapa tahun yang lalu, ada seorang wanita dari Sulawesi yang dia juara putri daerah. Lalu kemudian dia masuk di Indonesia menjadi putri Indonesia. Sekian tahun yang lalu. Dia anak Tuhan, orang Kristen. Dan suatu saat saya membaca kisahnya dari majalah Kristen pada waktu itu. Bahwa dia bersaksi ke gereja-gereja tuh, bersaksi. Saya bisa seperti ini tuh karena Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Itu kesaksiannya dia. Sekian waktu,
dia masuk menjadi anggota DPR dari partai yang berkuasa yang lalu. Setelah itu, kemudian dia ketemu dengan seorang duda. Dan kemudian dia tinggalkan Yesus. Dia ikut agama suaminya. Waktu saya dengar itu saya kaget. Karena perempuan ini bersaksi. Jangan tinggalkan Yesus. Bahkan perempuan ini waktu belum masuk DPR nih. Suatu saat diadakan sesi pemotretan di sebuah hotel. Waktu di jam pemotretan itu, tiba-tiba orang dari majalah yang mau melakukan pemotretan itu membatalkan dan minta pindah. Perempuan ini marah. Siapa dia? Mindah-mindahin di jam terakhir, di menit terakhir. Marah, dia kesel. Dia keluar dari hotel itu. Lalu kemudian meledaklah hotel itu. JW Marriott berapa tahun yang lalu. Nah, perempuan ini kesaksian kemana-mana. Jangan tinggalkan Yesus. Yesus sudah menyelamatkan hidup saya. Dia kesaksian seperti itu. Lalu kemudian jadi anggota DPR, ketemu sama duda, dia tinggalkan Yesus. Saya kaget dan terkejut. Karena keluarganya di Sulawesi itu keluarga yang sangat terhormat. Mereka yang di sana itu orang-orang anak-anak Tuhan semuanya. Tidak lama setelah itu, ketangkap KPK, masuk penjara. Saya pikir, dia bakal bertobat. Di penjara bakal bertobat, dia banyak waktu merenung. Enggak. Justru dia mengenakan pakaian yang lebih seperti itu. Saya kaget, gimana ceritanya? Harusnya kan orang kalau di penjara itu kan merenung kehidupan masa lalunya, dia seperti apa, bagaimana, masa kecilnya. Harusnya nih, sekolah minggu saya dulu seperti ini, waktu saya remaja seperti ini, waktu saya ke gereja seperti itu, kan harusnya kan begitu. Ini enggak. Bayangkan, ada loh orang-orang, ya kita berdoa suatu hari nanti, karena hidupnya kan belum selesai, supaya nanti dalam perjalanan berikutnya dia bisa bertobat. Tapi kita bisa melihat ya, ketika seseorang sudah mengenakan pakaian Kristus, mengenakan apapun, maka melekat karakter dan tanggung jawab dari pakaian yang dikenakan. Seorang siswa sekolah, ketika dia mengenakan pakaian itu, melekat. Dia ini seorang siswa, dia tidak boleh ikut demo. Ada undang-undangnya, itu melekat. Karena pakaian, itu melekat. Di sini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Ada yang melekat pada diri kita, yaitu karakter Kristus. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi contoh. Dimanapun kita berada, apapun pakaian kita dalam hidup keseharian kita. Kita seorang profesional, kita seorang pejabat, jadilah pejabat yang takut akan Tuhan. Syukur-syukur kalau jemaat di tempat ini ada seorang yang ada pejabat yang bisa punya pengaruh, menjadi contoh, berkat bagi lingkungan sekitar. Supaya kekristenan bisa dilihat oleh orang. Bahwa kita ini punya identitas yang berbeda dengan yang lain. Amin.